warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mercy Maludazina Salsabila dengan NIM 23011000295. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban atas soal ujian dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa. Untuk jawaban yang pertama, dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sendiri menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum, adat, dan hak-hak tradisionalnya. Sebagaimana dalam ketentuan tersebut menjadi sebuah landasan konstitusional bagi lahirnya pengaturan yaitu tentang desa dan desa adat. Dalam pengaturan perundang-undangan ini seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk analisis tujuan pengaturan desa melalui perundang-undangan sendiri itu ada yang pertama, pengakuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat. Undang-undang sendiri hadir sebagai bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tersebut. Tujuannya untuk melindungi identitas nilai dan kearifan lokal masyarakat adat. Yang kedua, yaitu otonomi desa. Pengaturan desa ini bertujuan untuk memberikan otonomi asli kepada desa. Untuk desa sendiri memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat dan nilai-nilai lokal yang ada. Yang ketiga itu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, yang dimana dengan adanya pengaturan desa itu kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan melalui pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Yang keempat, melestarikan budaya dan kearifan lokal. Desa dan desa merupakan pusat nilai-nilai budaya dan tradisi undang-undang sendiri. Mendorong melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Untuk yang kelima, meningkatkan partisipasi demokrasi. Pengaturan desa juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Yang keenam, penguatan integritas nasional. Meskipun desa memiliki otonomi, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tetap dijaga. Tujuannya agar desa memiliki bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan desa. Untuk tujuannya pemerintahan desa lewat undang-undang itu sendiri untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk desa adat, agar mereka bisa mengatur dan mengurus sendiri sesuai dengan nilai lokal, dan negara juga ingin desa itu mandiri, sejahtera, tetapi tetap satu dalam bingkai NKRI. Untuk jawaban yang kedua, untuk syarat mutlak supaya suatu masyarakat adat bisa ditetapkan jadi desa adat itu sebenarnya sederhana, tapi penting juga. Yang pertama, yaitu masyarakat itu masih menjalankan adat istiadat secara nyata, bukan hanya simbolik. Jadi adat itu masih hidup, bukan sekedar cerita lama saja. Lalu mereka juga harus punya wilayah adat yang jelas dan diakui, bukan diklaim sepihak. Dan juga harus ada sistem kepemimpinan atau pemerintahan adat yang memang dijalankan dan diakui oleh warganya sendiri. Dan yang terakhir, pemerintahan daerah juga harus mengakui keberadaan mereka secara resmi, biasanya lewat perda. Jadi nggak bisa asal ngaku desa adat tanpa ada pengakuan dan bukti nyata di lapangan. Jadi syarat utama desa adat adalah masih hidup, diakui oleh masyarakat, dan pemerintah mempunyai wilayah dan ada sistem pemerintahan adat yang berjalan. Untuk jawaban yang ketiga, menurut saya desa itu sangat punya peran penting sebagaimana subjek pembangunan, karena desa harus punya ruang untuk merancang, menentukan, dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya. Desa juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional seperti basis ketahanan pangan, pusat pertumbuhan ekonomi baru,
pelestarian budaya dan kearifan lokal juga bukan hanya sekedar disuruh-suruh, tapi benar-benar ikut ngatur dan terlibat dari awal. Untuk contohnya sendiri, saya ambil dari Desa Candinegoro yang berada di Krian Sidoarjo. Desa ini sendiri berperan sebagai subjek pembangunan. Bisa terlihat dari bagaimana masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama memanfaatkan potensi lokal yang ada, khususnya dalam bidang sejarah dan pariwisata. Salah satunya ikon utama di desa adalah Candinegoro. Peninggalan prasejarah ini masa Majapahit. Daripada membiarkan situs ini terbengkalai, pemerintahan desa justru menjadikan titik awal pengembangan potensi wisata berbasis budaya. Pemerintahan desa juga mengusulkan pembangunan akses jalan, jembatan, dan pagar situs kepada pemerintahan kabupaten agar pengunjung bisa datang dengan nyaman dan situsnya terlindungi. Selain itu, di sekitar area Candinegoro juga dirancang pembangunan sentra kuliner rakyat yang bertujuan mendobrak perekonomian masyarakat. Warga dilibatkan dalam perancangan dan pengelolaan, sehingga program ini bukan hanya dari pemerintah, tetapi benar-benar muncul dari partisipasi masyarakat. Selain itu, wisata Desa Candinegoro juga ikut serta dalam program Sidoresi atau revitalisasi fungsi sungai dengan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan membersihkan dan merawat sungai yang melintasi wilayah mereka. Program ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga desa membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dari situ terlihat jelas bahwa Candinegoro bukan hanya cuma objek penerimaan program dari atas, tetapi benar-benar aktif sebagai subjek pembangunan, memanfaatkan sejarah dan menjaga lingkungan berdasarkan ekonomi warga dan melibatkan masyarakat secara langsung. Inilah bentuk pembangunan yang berbasis pada kekuatan lokal. Untuk jawaban yang keempat, pembinaan masyarakat desa sendiri merupakan suatu kewenangan penting desa, yaitu dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat, memperkuat nilai-nilai sosial, dan menjaga ketertiban serta harmoni sosial. Pembinaan ini dilakukan berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa setempat. Untuk contoh bentuk pembinaan ke masyarakat desa sendiri, saya ambil contoh Posyandu Lansia, di mana ini merupakan kegiatan pembinaan masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga lanjut usia. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan di balai desa atau pos kesehatan desa oleh kader kesehatan dan bidan desa. Dalam kegiatan ini juga lansia mendapat pemeriksaan kesehatan seperti cek tekanan darah, gula darah, dan berat badan. Mereka juga menerima penyuluhan tentang gizi, pola hidup sehat, dan kesehatan mental. Posyandu Lansia sendiri menjadi bentuk nyata perhatian desa terhadap kebahagiaan dan kualitas hidup warga lanjut usia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan jawaban. Saya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.